Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita untuk memulai hari ini dengan penuh sukacita dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang menjadi renungan kita terdapat di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan ayat yang menjadi sorotan renungan kita adalah terdapat dalam Mazmur 146 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya mau mengambil judul renungan kita adalah berbahagialah orang yang mempunyai Allah sebagai penolong. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Di tengah-tengah semua itu, Mazmur 146 mengingatkan kita tentang sumber kebahagiaan yang sejati, yaitu ketika kita memiliki Tuhan sebagai penolong. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita beroleh kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan yang kita alami. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang menjadi renungan kepada kita. Yang pertama, yaitu pujian kepada Allah yang kekal. Sebagaimana pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Mazmur ini dimulai dengan seruan untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pemazmur berkomitmen untuk memuji Tuhan sepanjang hidupnya, menunjukkan bahwa pujian adalah ekspresi dari iman yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Dalam kisah hidup Daud, kita bisa melihat teladan bagaimana ia memuji Tuhan, bahkan ketika ia dikejar oleh musuh-musuhnya. Dalam Mazmur 34 ayat yang kedua, Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya tetap di dalam mulutku." Bapak Ibu Saudara-saudara, menghadapi tantangan hidup dengan sikap memuji Tuhan membantu kita untuk tetap fokus pada kebaikan dan kuasa Allah. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengalihkan perhatian kita dari masalah kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah itu. Ini memberi kita kedamaian dan kekuatan untuk terus maju. Yang kedua, apa yang menjadi renungan kepada kita adalah peringatan untuk tidak mengandalkan manusia. Pada ayat yang ketiga dan empat, pemazmur mengatakan, "Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan." Pemazmur mengingatkan kita bahwa manusia, bahkan pemimpin yang kuat, adalah fana dan terbatas. Mereka tidak bisa menyelamatkan kita dari segala persoalan hidup. Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengaruh, bahkan mengandalkan kekayaan manusia. Namun kita harus menyadari bahwa semuanya itu sementara dan semuanya itu tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Hanya Tuhan yang kekal dan hanya Tuhan yang mampu menolong kita dalam segala keadaan. Dengan menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati dan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan. Yang ketiga, apa yang menjadi renungan kepada kita, Tuhan adalah penolong yang setia. Pada ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, pemazmur mengatakan, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan." Pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai penolong yang setia, Tuhan yang memberikan keadilan bagi orang yang tertindas dan memberikan makanan kepada orang yang lapar, Tuhan yang membebaskan orang yang terbelenggu. Ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan memelihara umat Israel ketika mereka berada di padang gurun. Dalam Keluaran 16 ayat 12, Tuhan berkata, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel.
Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan kenyang oleh roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengenal kebutuhan kita. Dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Ketika kita menghadapi kekurangan atau ketika kita menghadapi tantangan, kita bisa mengingat bahwa Tuhan adalah penolong yang setia dan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan seperti yang Dia berikan kepada umat Israel di padang gurun. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam iman dan hidup selalu menaruh pengharapan, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, apa yang menjadi renungan kepada kita, pada akhirnya kebahagiaan yang kekal hanya ada di dalam Tuhan. Pada ayat yang ke-10, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Mazmur ini ditutup dengan pernyataan bahwa Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Kebahagiaan sejati kita temukan hanya dalam Tuhan Allah yang kekal, bukan dalam hal-hal duniawi yang sementara. Dalam kitab Daniel 6 ayat 26 mengatakan, Aku mengeluarkan perintah bahwa di seluruh kerajaan pemerintahanku orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pernyataan kesaksian dari Raja Nebukadnezar kepada Daniel, kepada umat Israel pada waktu itu. Kita sering mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang sementara, seperti kepada harta benda, kepada status atau pengakuan orang lain, kepada jabatan. Namun kebahagiaan sejati hanya kita temukan dalam hubungan kita yang intim, yang erat, yang akrab dengan Tuhan. Tuhan Allah yang kekal, Tuhan Allah yang tidak berubah. Ketika kita menaruh pengharapan dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, kita bisa mengalami kebahagiaan yang tidak tergantung kepada keadaan yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berbahagialah kita yang mempunyai Allah sebagai penolong. Dalam segala situasi, marilah kita memuji Tuhan, tidak mengandalkan manusia, dan mempercayai Tuhan Allah kita yang setia. Ketika kita melakukan ini, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati dan kebahagiaan yang kekal dalam hidup ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk hidup dalam iman dan hidup dalam pengharapan yang teguh hanya kepada Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah penolong kami. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan manusia, tetapi sepenuhnya hanya berharap kepada Engkau. Berilah kami hati yang selalu memuji Tuhan, memuji Engkau, dan hidup kami senantiasa dalam kebahagiaan yang sejati, hanya karena Tuhan yang dapat memberikannya. Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, tetap bersemangat dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Salam.